pakai apa itu? Topcon berapa itu? Kodenya? Topcon? ES ya? Iya, ES. ES berapa? Yang di samping itu, di samping. 10 berapa? 105 berarti ketelitiannya 5 detik biasanya ya. Nah, ini nanti kita mau setting dulu. Nah, pertama ya kalau di meja ini nggak bisa leveling ya, susah levelingnya. Kenapa? Karena ada tangan biasanya, ada tangan. Nah, kecuali kalau tangan kalian nggak di atas meja gitu ya, jadi lebih mudah. Kenapa? Karena biasanya meja ditekan gitu ya, ditarik, diangkat mejanya itu udah apa namanya, udah gerak lagi gitu ya. Nah, oke, ini coba. Coba dilevelkan, bisa deh. Nah, itu kanan, saya ingatkan lagi ya, kanan kiri itu putarnya perlawanan arah jarum jam bersamaan. Nah, perlawanan jarum jam bersamaan. Perlawanan itu yang misalkan yang kanan ke dalam, yang kiri ke dalam juga ya. Kalau yang keluar kanan, kiri keluar juga gitu ya. Itu untuk geser yang apa? Yang bawah ini ya, garis bawah itu kan kelihatan ya. Itu gesernya kemana? Ke kanan atau ke kiri gitu ya. Nah, berarti dia harus gini, harus lurus gini sebenarnya. Nah, harus lurus gini ya. Harus lurus gini ya. Jadi kalau ke dalam semua ya, bersamaan. Itu kayaknya keluar jauh. Keluar nih Pak ya. Nah, Jauh. nah, tinggal nanti yang satunya kan, tinggal satu aja nggak digerakin ya. Nah, satunya nggak digerakin, nanti dia mau ke kiri mau ke kanan, dia biar ke mendekat kita atau ke sana ya. Belum? Jauh Pak. Jauh. Lepas nanti belum. Nah, Udah, mau kebanyakan ya? Udah. Udah. itu udah Pak. Betul juga. Yang ini jangan ditekan, mejanya jangan ditekan ya. Yang lain juga ya. Mejanya ditekan. Oh, tinggal satunya ya. Mati Bang. Tinggal satu aja, betulin. Tinggal apa namanya? Kalau dicelupin atau objeknya itu di daerah yang Kalau digeser biasanya. kalau misalkan objeknya itu ada di area yang susah terjangkau. Oke ya, tadi kalau udah di oke. Ya, ini juga kita ada menu bintang ya, jangan lupa. Bintang paling atas itu buat konfigurasi secara langsung ya. Biasanya buat apa? Nah, ini tilt CRN. Nah, nanti mau mengaktifkan fungsi tilt yang tadi ya, itu bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Nanti kalau no tilt CRN itu tadi ya. Kalau no berarti miring pun dia nggak masalah, masih bisa dipakai buat ukur gitu ya. Nah, yang di sana tadi menu bintang tilt CRN itu loh ya. Oke. Jadi kalau CRN, kalau tiltnya dinyalakan yes gitu ya, maka levelingnya tadi terganggu, dia nggak bakal mau ngukur gitu ya. Jelas ya. Nah, terus lanjut, kita karena di ini nanti tinggi gedung nggak pakai prisma ya, non prisma, jangan lupa nanti n prism ya, non prisma, n prism ya. Nah, itu bisa diganti di situ. Di mana prismanya? Atas Tas atas lagi, atas.
Atas. Atas. Bawah. Tembus lah tuh. Oke. Kenapa kita nggak pakai prisma ya? Kan nggak nyuruh kawan kita naik di ujung atas tinggi gedung kan? Nah, kasihan nanti ya. Nah, lanjut apa? Itu ada laser. Laser ini buat penanda. Kita kalau di dalam ruangan atau malam hari itu bisa pakai laser ya. Nah, masih ingat? Udah pernah dijelasin belum? Nah, bisa dinyalakan ya. Awas mata kawannya ya. Arahin ke atas atau ke bawah. Ya, jangan diarahkan ke kawannya. Oke, kalau udah dibalikin mode bintang, lanjut kita ke apa? Main menu ya. Menu itu skip aja. Udah di skip aja sampai muncul itu ada menu tilt set EDM. Skip lagi. Nah, itu ya. Nah, di sini kalau function itu bisa ditekan juga sih. Nah, buat milih apa itu? SHV dan sebagainya. SHV itu yang bisa dipakai ya. SHV itu memunculkan SD, HD, VD. Apa itu? Slope distance, horizontal distance sama vertical distance. Slope itu jarak miring ya. HD horizontal distance, jarak datar, VD vertikal, jarak vertikal. Ya. Ini kalau kalian mau langsung mengukur gitu ya. Langsung mengukur observation ya. Masuk observation, mau langsung mengukur tanpa masuk menu yang lainnya ya. Nah, itu di modul prosedurnya gimana? Bidik objeknya yang akan diukur tinggi ya? Oh, belum, masih prosedur berikan sampai ukur tinggi alat. Tadi udah diukur, kemudian kita bisa masukkan HI instrumen ya, sama high target. Itu di mana? Nah, nanti di sini kamu cari GNSS belakangnya berapa tadi? Dia. 056. Ya kan? GNSS bla 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 056. Ini kamu klik. Kalau sudah klik Itu sudutnya ya. Connect successfully connected. Itu bisa kita masukkan pada waktu ke REM. Tadi tujuan kita kan REM ya. Nah, itu udah ada gambarnya REM. Ada titik 1, titik 2, terus ada L itu yang dicari ya. Oke, REM udah. Nah, REM enter. Itu ada menu OCC Occupy ya, orientation, pengenalan orientasi atau REM secara langsung ya. Kalau OCC orientation ya kita bisa dirikan alat di titik koordinat yang sudah diketahui gitu ya. Nah, ketika kalau di lapangan, tapi tetap sama nanti berdiri di titik koordinat yang sudah diketahui. Terus apa? Ada backset ya, backset pakai azimuth atau backset pakai koordinat atau resection gitu ya. Resection sama Anda berdiri alat di titik yang tidak tahu koordinatnya. Tapi Anda tahu di sana ada 3 atau 2 koordinat yang di luar sana, bisa kita bidik untuk mencari resection. Nah, itu biasanya kalau di industri kayak gitu ya. Kalau sekarang kita biar lebih cepat aja ya, bisa masuk ke REM gitu ya. Nah, inilah menu yang akan kita gunakan ya. Pertama untuk tinggi apa tadi? Gedung ya. Nah, tinggi gedung. Sampai mana tadi? Target ya, HT ya. HT udah ditekan HT-nya. HT-nya instrumennya nanti di lapangan diukur ya. Misalkan 1 titik berapa, oke? High reflektor, nggak pakai reflektor ya kita ya. Nah, itu kalau pakai reflektor itu juga bisa diisi. Oke? Nah, terus apa itu prosedurnya? Setting mode non prisma tadi sudah ya. Pengukuran diambil dari kedua sisi ya. Tapi kita selesaikan satu sisi dulu ya biar cepat ya. Bidik objek yang diukur, kunci pengunci horizontal. Nah, misalkan ini, sorry ya, kalau itu ya kita ya. Nah, kita mau ukur balok gitu ya, kelihatan ya di atas itu ya. Kita mau ukur tinggi balok. Ada kelihatan ya tingginya ya. Oke. Kita kunci. Udah menentukan, yang lain juga boleh tentukan tuh mau tinggi mana. Itu
Ini kena matanya, hati-hati ya. Itu balok itu juga sebelahnya. Mau bolok yang lain, mau tinggi ini lemari boleh. Tinggi lemari, siapa? Oh dia mau tingginya itu apa? Oh dia rak itu boleh. kosong ternyata ya. Udah diakses Pak Budi. Mau tinggi rak boleh ya. Itu GPS kan. Nah, yang nggak geser nanti GPS habis sini orangnya pergi ya. Oke, udah tingginya, Project tadi udah tentukan bidik terus bidik apa lagi tadi? klik ini itu membuat project baru. Name-nya dikasih Sama nanti. sama Oh bidik objek, pengunci horizontal ya. Udah dikunci horizontalnya? Laser mana? Laser di sini kan? Nah, dia kalau nggak lama nggak dipakai dia, ya lasernya mati. Nyalain lagi bisa gitu ya. Nah, hemat baterai gitu kan menunya kan. Nah, oke. Udah nyala lagi lasernya. name-nya kelompok 13 Udah dapat objeknya. Udah sama Imam? operatornya misalkan Gimana? Ya. Oh belum. Tentukan objeknya dulu. Laser. bener ya? Kalau sudah di horizontal dikunci, Ilham, saya operator datarkan teropong ke bawah dengan mengarahkan arah vertikal sehingga zenith angle bernilai 90 derajat. Nah, yang WGS 8 ZA zenith angle itu adalah sudut yang Indonesia UTM di 648M. apa? Klik. Dimulai dari arah atas gitu ya. Zenith angle ya. Saran saya Kalau Anda lihat ada ZA-nya berapa itu 69 itu. Di tempat lainnya itu juga beda-beda ya. Kalau mengarah ke atas Terus naik. dicek WGS 8 0 gitu ya. Karena arahnya itu apa dimulai dari atas ya. Ini kita arahkan ke terus zonanya diganti berapa itu? 90 derajat ya. 90 derajat ngapain itu ya? Karena ada SD di situ, slope distance. Maksud disamakan 90 derajat ganti ya type-nya diganti supaya nilai SD sama dengan HD. emisikan Ya. buat 0 SD sama dengan HD. N-nya nggak usah diganti, datumnya nggak usah diganti. Kalau sudah Kaca. langsung Udah ada 90 derajat? 90 derajat dulu. Kalau sudah selesai semuanya, pertamanya klik OK. Klik OK. Kalau udah OK semuanya udah, langsung klik yang OK. Membuat project baru. Nah, ini kalau misalkan Sampai Pak saya mau pakai HD tapi nggak pakai ZA, bisa langsung di bidding nggak bisa tapi nggak di menu ini gitu ya. Nanti menu di luarnya, berarti projectnya lagi kita seleksi. di lain. Ya. Jadi kalau kalian milihnya Enter ya? project lain, Enggak, kunci. Oke, Kuncinya? horizontal vertikal. Oke, ini berarti sudah aktif di project itu. Ini datanya nggak akan bercampur sama kelompok lain. Kunci. Oh iya. Nanti kan Nah, kalau misalkan udah 90, itu minggu ketiga. maka di measure ya. Pakai ini dulu. Ya. Measure. Datanya itu, rekannya itu di sini. Bukan di sini. Nah, itu nilai SD Kalau statik rekan, sama dengan HD. bukan. SD itu apa tadi? Slope distance ya. Slope distance sama dengan apa? Horizontal distance jika ZA-nya 90 derajat. Nah, ini kalau di menu RAM gitu ya. Di luar menu gimana? Di OBS tadi ya. Nah, Anda lihat di menu AML dia SD sudah sama dengan HD. Gitu ya. Sama kan HD-nya kan? Nah, tapi kalau vertikalnya saya rubah tadi nggak 90 derajat, agak naik sedikit gitu ya. Nah, saya measure. bisa nanti diekspor jadi itu. Nanti tinggal dibuka di software. Kalau yang RTK gampang ya. Formatnya itu banyak pilihannya. Paling umum sih SHP gitu. Kalau yang ini format datanya itu adalah ada dua. Ya, measure mana ini? Sama Rinex. Nah, saya measure. HCN ya. Bla, bla, bla. Dia akan berbeda antara SD sama HD-nya ya. HCN SD-nya 4863, HD-nya 4852. Kenapa beda? Karena dia VA-nya tidak 90 derajat. Jelas ya, tadi kenapa kok saya langsung buat ke dalam 90 derajat tadi ya. Nah, kita masih di menu RAM lagi ya. Balik ya. data Rinex sama CETA harus diolah lagi di software. Namanya Menu RAM. Masuk RAM. Nah, tadi sudah kalau sudah ada apa dicatat ya tadi ya, HDSD-nya ya. HDSD itu apa? Jarak dari berdiri alat ke bidik titik yang dibidik. Nah, itu jarak horizontal. Lanjut apa lagi? Sudah dapat HD? Dia tapi Dia mana? jadi poligon. Ya. Bidik ke atas objek ya. Ini semuanya ngambil titik ini sebenarnya. Ya. Oh, tinggi VA-nya ya bolehnya. Bisa ini mau dilihat poligon langsung. Cuman saran saya lebih Datarkan titik aja. Dari
Udah. Ikut. Nah, ZA-nya ini untuk mencari apa tadi? Tingginya jangan lupa ya. Nah, tinggi apa namanya? Tinggi gedung atau tinggi balok. Kalau ini kan balok ya teman, nanti tinggi gedung ya. Nah, misalkan tinggi di sini ya. Udah dapat tingginya paling atas ya. ZA-nya sudah dapat. Berarti ini udah kerekam, habis itu dipindah ke Dicatat aja, nggak usah direkam ya. Berarti dicatat apa tadi? HD-nya sudah dicatat ya. Tinggi alat sudah dicatat tadi. Sekarang catat apa? ZA-nya. ZA zenith angle berapa itu? 69 kalau punya saya. Nah, nanti yang lain juga beda-beda ya. Berarti sudah dapat berapa data kita? Tinggi alat, HD sama ZA. HD itu sama dengan S tadi ya, tapi syaratnya 90 derajat tadi ya. 3 ya. Nah, dari modul kalau dari gambar itu ada gambarnya. TG merupakan tinggi yang dicari. Tahu ya TG ya? Dari bawah sampai atas. Nah, terus ada ZA. ZA udah tahu ya tadi ya, posisinya di situ ya. Ada theta. Selain theta ada HD, horizontal distance. Itu dari gambarnya saya kira teman-teman udah ada gambaran. Nah, kalau mencari TG tinggi gedung, tinggi yang dicari adalah sama dengan DE gitu ya. Ditambah tinggi alat. Ya, DE itu kan gambarannya apa itu? Setelah tadi 90 derajat ya, terus ke arah atas. Nah, itu adalah DE. Depan gitu. Maksudnya ini ke depan trigonometri ya. Depan, bacaan depan ditambah tinggi alat. Berarti itu semua total tinggi ke gedungnya. Jelas? Nah, kalau mencari DE itu dari mana? Nah, ini ada rumus trigonometri di mana theta gitu ya. Theta sama dengan apa itu? 90 derajat dikurangi theta. Betul nggak? Udah paham nggak? Betul ya? Nah, 90 derajat kurangi ZA sama dengan sudut theta. Terus ada rumus sin demi ya, sin theta sama dengan depan per miring, paham ya? Nah, depan ya. Tan desa, tan theta sama dengan depan per samping. Nah, depannya DE, sampingnya apa? HD, horizontal di apa? Distance. Nah, jadi dari sini rumus ini kita bisa mencari rumus DE. Bisa ya? Nah, rumus DE sama dengan tan theta dikali HD. Nah, tetanya udah bisa tadi ya, dapat ya. Tetanya udah dapat, HD-nya juga sudah dapat. Ya, udah dapat nilai DE. Jelas kira-kira? Nah, DE udah dapat, kemudian kalau DE udah ada, tinggi alat udah ada, maka tinggi gedung sama dengan DE ditambah TA. Kira-kira begitu. Dengan catatan kalau Anda lihat tingginya berdiri alat sama tingginya gedung atau balok dia harus selevel, elevasinya sama. Kan selevel itu ya yang digambar saya. Ada pertanyaan kira-kira? Ini ya kalau mencari rumus mencari tinggi secara manual ya. Manual itu kalau misalkan nanti beda alat, ini nggak ada remnya, nggak ada menu yang lain gitu ya. Kalian harus paham dasarnya. Kira-kira begitu? Paham? Nah, kalau paham, lanjut ke rem. Jadi secara otomatis pengukuran tinggi gedung ya. Di menu ya, pilih rem. Tadi udah masuk rem ya. Kita kan udah masih rem ya. Nah, terus apa? Remote elevation model. Kemudian apa? Bidik objek dengan teropong dan usahakan agar titik terbawah objek dan titik teratas objek dapat dibidik. Nah, ini gambarannya. Kalau di sini kan gampang ya, tapi nanti kenyataannya di lapangan nanti cari, saya bilang tadi ya, cari lokasi yang nampak atas sama bawahnya ya. Nampak atas yang mana? Atas itu ya maksudnya ya, paling atas. Kemudian yang paling bawah sini ya. Nah, tuh. Tolong tasnya bisa digeser sedikit. Tasnya boleh digeser. Oke, gitu ya. Paling bawah ya, saya bawain lagi ya. Oke. Nah ya. Nah, itu bisa paling bawah baloknya. Bisa juga nanti paling atas. Nah, gitu ya. Atas.
Nah, sekarang dari bawah. Kenapa dari bawah ke atas? Nanti nilainya positif. Tadi kalau dari atas ke bawah nilainya negatif ya. Sampai itu dulu sama connecting ini. Ada yang ditanyakan? Setengah 4 kita balik. Udah? Ini agak miring dia posisinya. Anggap aja dari sini ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita cari tinggi. Apa tadi? Nah, tinggi gedungnya dari bawah ke atas. Caranya gimana? Ditekan. Nah, measure udah sekali aja. Paling bawah. Saya buka dari awal. Itu berarti mati pointernya. Dinyalakan dulu. Pakai bintang. Atas. Udah Imam? Dapat ya? Sudah di measure tadi sekali. Terus ditekan apa? Rem ya. Tekan rem. Nah, dia bunyi ini sambil kita geser ke atas, dia akan angkanya geser ya. Oke. Udah pas belum ke atas itu? Pas ya? Baru stop ya, Pak? Ya, baru stop. Kalau udah di stop. Udah di stop, baru kelihatan apa itu? HT itu adalah Gedung. target ya. Tinggi targetnya ya. Kalau di sini baloknya 2,766. Nanti teman-teman beda-beda ya. Nanti silakan akan ada perbedaan. Oke. Gimana? HT-nya udah dapat ya? Jadi dia mengukur rem secara otomatis ya, mengukur tinggi sudah secara otomatis. Dicatat jangan lupa ya. HT dari remnya berapa? Gak usah direkod ya, nanti kelamaan kita. Yang penting udah tahu. Record kan kemarin harusnya udah belajar gitu ya. Oke, sekarang lanjut apa? Cek kemiringan gedung dengan MLM ya. Cek kemiringan gedung dengan MLM. MLM itu apa? Missing line measurement ya. Bidik titik atas setelah pengukuran rem. Tadi masih di atas ya. Rem itu kalau tadi dari atas saya turun bawah harusnya di situ, tapi kok digeser ya. Kok geser berarti harus digeser ke kiri gitu kan. Harusnya pas di atas. Ini udah di ujung belum? Kanan sedikit. Kanan sedikit. Oh, naik sedikit. Udah full ya. Oke, silakan di bawah keluar. Dua ini paketnya di ini di Udah? tempat jalan. Ntar saya lihat. Udah ya. Ambil satu lagi Mas. Ini pas kanan kiri? Kurang kanan nggak? Polnya satu lagi. Udah. Udah. Ini pas itu ya. Kalau kita turunin ternyata tadi apa? Apa yang tadi kita turunin nggak pas garisnya, dia kok kenapa di tepi bagian kanan gitu ya, berarti kurang ke kiri kan dia ya. Caranya menggunakan menu apa? MLM ya. Escape dulu, escape lagi. Ini ada menu MLM atas, MLM dapat menu MLM, di enter MLM lagi. Nah, ini tadi udah dipasin dari atas ya ke bawah, ternyata kurang. Berarti ngapain? Ditekan measure aja ya, measure sekali. Kemudian kalau mau lihat di MLM 0 karena nggak ada perbedaan gitu kan, paham ya? Tapi akan kita geser, kita paskan di bawahnya apa tadi, balok tadi ya. Nah, coba tolong diarahkan kurang ke kiri nggak? Udah, pas ya. Saya tekan apa? Tadi kan udah 0 ya. Saya MLM, oke? Nah, berarti horizontal desainnya berapa itu? 7 mili. Jadi ada bergeseran, iya kemiringan ya. Saya dari titik jatuhnya ke arah sebenarnya adalah 7 mili ya. Apa tadi titik jatuh ke titik sebenarnya? Berarti ada kemiringan dari
balok. Baloknya miring 7 mili. Nanti tinggal dicatat nanti ke arah mana gitu kan. Nah, gambarannya seperti itu ya. Kalau yang di modul dia diarahkan ke kanan ya. Kalau yang tadi yang saya contohkan ke arah ke kiri ya. Dicari MLM-nya. Kira-kira gitu. Ada yang ditanyakan? Ini baru satu sisi ya. Satu sisi nanti bisa diartikan arah barat atau timur gitu ya, atau utara selatan. Nanti tergantung posisi kalian di lapangan. Akan beda-beda, betul kan? Sudah? Paham? Berarti dia miringnya gimana? Gini ya. Miringnya gini ya. Secara harusnya gini kan, tegak, tapi dia ke kanan, agak miring kanan. Cuman nggak terlalu miring, ini kan kanan saya itu biar kalian nampak aja gitu ya. Jadi ada perbedaan situ ke situ. Jadi cuman 7 mili, kecil aja nggak apa-apa ya. Kurang pasir. Oke. Agak miring sedikit. Ya, sebenarnya. Berarti kurang ke miring ke kanan gitu ya. Jadi baloknya miring ke kanan. Oke, sampai mana? Nanti diselesaikan satu sisi, semuanya harus bisa apa tadi? Baca manualnya tadi ya. Setelah baca manual, RMM-nya, terus MLM-nya. Kalau sudah, tentukan nanti setelah selesai semuanya ya. Tentukan apakah masuk dalam batas toleransi kemiringan itu ya. 1/20.000 mm dikali ketinggian dalam satuan milimeter. Oke, kira-kira begitu. Ada yang ditanyakan? Berarti nggak usah buat Pak.